Hai teman-teman, jadi sekarang aku lagi berada di luar. Jadi aku tuh lagi nyari speaker handphone yang mereknya tuh Saramonic. Jadi biar bikin videonya tuh terlihat, terdengar lebih kenceng suaranya. Jadi mumpung aku tuh lagi libur kerja, aku lagi nyari-nyari di kota ya teman-teman. Jadi kebetulan ini lumayan jauh tempatnya, dari tempatku itu sekitar 30 menit naik kereta. Dan aku tuh udah masuk beberapa toko teman-teman, karena yang mereknya aku cari tuh nggak ada. Jadi aku keliling-keliling dan ternyata itu memang aku nggak dapet teman-teman, nggak ada. Jadi aku udah muter-muter banget, muter-muter keliling nyari-nyari. Jadi kebetulan ini hari Minggu ya teman-teman, jadi banyak banget orang Indonesia yang sedang pada liburan. Nah, jadi ini suasana di kota seperti ini ya teman-teman. Kalau hari Minggu itu pasti rame. Kalau untuk hari biasa itu nggak terlalu rame teman-teman. Tapi kalau hari Minggu kayak gini itu suasananya rame banget. Jadi ini di pusat kota ya teman-teman. Ini berada di kota Tainan. Jadi yang ada di Taiwan pasti kalian tahu kota Tainan. Jadi aku tuh muter-muter beberapa toko, kayaknya ada 3 toko lebih, dan ternyata itu nggak ada teman-teman. Hai teman-teman, assalamualaikum. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu teman-teman. Oh ya teman-teman, jadi malam ini aku tuh mau ngelimpetin bajunya tuh banyak banget. Jadi ini cucian kemarin malam, selesai saya pulang kerja, nyuci, terus langsung terjemurin. Nah terus hari ini malam ini udah kering. Nah sekarang waktunya aku tuh mau limpetin baju, dan pakainya tuh lumayan banyak teman-teman karena cucian 4 hari. Jadi aku nyucinya tuh nggak pasti ya teman-teman, seminggu sekali, kadang seminggu 2 kali teman-teman, tergantung kondisi badan juga teman-teman. Nah jadi kalau yang hari ini itu cucian 3 hari teman-teman. Jadi ini cucian baju hari ini teman-teman. Bajunya lumayan banyak banget karena ini ada baju kerja juga. Alhamdulillah bertahun-tahun aku tuh nggak pernah tidur sendiri. Jadi 6 tahun yang lalu aku masih bekerja menjadi TKW yang menjaga lansia. 6 tahun aku tuh tidur bersama majikan terus, dan sekarang alhamdulillah aku tuh punya kamar sendiri teman-teman. Jadi aku tuh sengaja banget milih kamarnya itu sendirian karena aku pengen kalau malam itu tidurnya tuh berasa sangat nyenyak teman-teman. Jadi ini pilihanku ya teman-teman, aku pengen nyari kamarnya sendiri. Kalau yang satu kamar 2 orang apa 3 orang itu lebih murah teman-teman bayarnya. Kalau malam istirahat tidurnya yang nyenyak gitu teman-teman. Karena 6 tahun kemarin aku tuh kalau malam nggak pernah tidur nyenyak. Setiap malam itu bisa bangun 3-4 kali, karena di pekerjaan yang dulu aku tuh bekerja merawat lansia. Jadi buat teman-teman yang khususnya di Taiwan yang menjaga lansia, kalian pasti mengalami hal ini ya teman-teman. Kalau malam itu biasanya bangun 2-3 kali, dan bahkan malah kalau malam tuh nggak tidur ya, kayak berasa nggak tidur. Nah jadi itu yang aku alami 6 tahun kemarin. Jadi alhamdulillah sekarang diberi kesempatan dan diberi pilihan mau kamar sendiri atau kamar rame-rame. Aku lebih milih kamar sendiri, walaupun harganya itu sedikit lebih mahal, tapi ini apa ya, ini demi kenyamanan tidurku teman-teman. Terus juga kalau sekamar rame-rame itu kan ada sungkan-sungkannya gitu kan, tapi kalau sekamar sendiri itu lebih bebas teman-teman. Mau tidur, mau teleponan keluarga dengan suara yang keras, kita nggak enak hati sama teman gitu kan. Tapi kalau punya kamar sendiri kita tuh lebih bebas teman-teman. Nah alhamdulillah sekarang aku tidurnya sendiri terus teman-teman. Alhamdulillah juga tidurnya tuh nyenyak. Jadi selama 6 tahun nggak pernah tidur nyenyak, sekarang tuh tidurnya nyenyak banget. Apalagi kalau kerjanya tuh lagi capek banget pulang malam,
itu pasti aku biasanya tidur sekitar jam 12 malam. Kenapa aku tidurnya malam? Karena pulang kerja kan sekitar jam 9, nyampe rumah itu jam setengah 10 atau jam 10-an. Terus aku tuh mandi, kadang harus cuci baju, terus kadang juga harus masak juga. Nah, selesai mandi, selesai masak, selesai makan malam, itu sekitar pukul jam 11 malam atau jam setengah 11 malam. Nah, setelah itu aku lanjut buat ngediting video, terus juga balas-balas komen. Dan tidurnya itu pasti malam, sekitar di atas jam 12 malam, itu hampir setiap hari. Nah, semenjak aku punya kamar sendiri teman-teman, tidur jam 12 malam, bangun-bangun itu pagi-pagi tuh kayak semalaman perut tuh gak ngelilir teman-teman. Padahal ada suara motor ya, kalian dengar gak ada suara motor lewat, tapi aku tidurnya tetap nyenyak banget. Aku juga mau sedikit bercerita teman-teman, perjalananku menjadi seorang TKW teman-teman, tahun 2009. Jadi aku tuh cuma lulus SMP ya teman-teman, tahun 2008 kalau nggak salah. Aku tuh lulus SMP dan aku lahir di tahun 1993. Jadi aku lulus SMP, terus setelah selesai lulus SMP aku belajar kerja. Pada saat itu aku kerjanya tuh masih di komplek-komplek daerah gitu ya teman-teman. Nah, itu sekitar 2-3 bulan aku bekerja di daerah gitu. Beratnya kayak latihan kerja dulu gitu ya teman-teman. Jadi aku nyarinya yang deket-deket. Setelah aku punya mental buat kerja, aku memutuskan untuk merantau ke Jakarta teman-teman. Nah, aku kerja di Jakarta itu sekitar 2 tahun. Pada saat itu saya di sana bekerja di sebuah salon kecantikan dan di sana kurang lebih bertahan 2 tahunan. Nah, setelah saya bekerja 2 tahun di salon, niat untuk merantau ke luar negeri teman-teman. Nah, pada saat itu usia saya itu masih sangat muda. Pada saat itu masih umur 17 tahun. 17 tahun aku tuh nekat banget. Pada saat itu aku merantau ke Singapura teman-teman. Dan di sana itu aku bertahan 1 kontrak, terus pulang ke Indonesia. Itu sekitar tahun 2012-an aku pulang dari Singapura. Dan setelah pulang dari Singapura aku memutuskan untuk menikah muda dan rumah tangga saya itu hanya bertahan selama 2 tahun. Setelah anak saya umur 2 tahun, saya memutuskan untuk merantau ke luar negeri. Kenapa saya merantau ke luar negeri? Karena pada saat itu rumah tangga saya itu memang sudah tidak bisa dipertahankan dan saya mempunyai anak dan ada masa depan anak yang harus saya perjuangkan. Jadi pada saat itu saya memutuskan untuk merantau ke Taiwan. Kenapa saya memilih ke Taiwan, tidak ke Hong Kong, ke Singapura atau ke lain negara? Karena saya lebih tertarik ke Taiwan teman-teman. Nah, pada saat itu aku prosesnya itu sekitar 4 bulan. Dan buat teman-teman yang nanya proses ke luar negeri gimana, jadi itu gampang banget sih sebenarnya kalau pengen ke luar negeri. Yang pertama tuh harus niat, dan yang kedua kalian harus nyari PT yang memberangkatkan pekerja ke luar negeri. Dan di situ kalian akan dibantu bagaimana cara dan prosesnya. Pokoknya gampang banget. Jadi buat teman-teman yang pengen merantau ke luar negeri, kalian cari aja PT yang memberangkatkan TKW ke luar negeri, dan di setiap daerah itu pasti ada, dan juga banyak juga sponsor yang menyalurkan. Tapi buat temen-temen, kalau misalkan mau nyari sponsor, kalian harus cari yang benar-benar kalian percaya gitu ya teman-teman. Jangan asal-asalan, karena kalau asal-asalan takutnya ketipu atau gimana ya teman-teman. Alangkah baiknya kalian bisa langsung aja datang ke PT di mana yang memberangkatkan TKW ke luar negeri gitu teman-teman. Nah, cerita tahun 2016 aku tuh berangkat ke Taiwan. Sampai sekarang tahun 2022
aku tuh belum pulang ke Indonesia, jadi kurang lebih sekitar 6 tahunan lebih aku belum pulang ke Indonesia. Dan kenapa aku tidak pulang ke Indonesia? Kontrak yang pertama aku bekerja merawat nenek, dan di kontrak yang kedua aku bekerja merawat kakek. Selesai kontrak kedua, aku pindah ke tempat kerja yang sekarang. Dan banyak banget yang tanya kenapa kok pindah majikan, kenapa nggak diperpanjang. Jadi itu udah keputusan aku ya teman-teman, kenapa aku memilih bekerja di tempat yang sekarang teman-teman. Perjalananku menjadi seorang TKW, yang pasti itu aku tuh modalnya modal nekat ya teman-teman. Modal nekat demi memperbaiki perekonomian keluarga. Jadi kalau bukan diri kita sendiri yang memperjuangkan masa depan kita sendiri, gimana ya teman-teman? Pokoknya jadi masa mudaku benar-benar kuhabiskan untuk menjadi seorang TKW teman-teman. Perjalanan hidup ya teman-teman. Jadi dari tahun 2016 sampai sekarang tahun 2022, jadi kurang lebih sekitar 6 tahun aku tuh belum pulang ke Indonesia teman-teman. Nah, apa nggak kangen mbak? Lama banget nggak pulang ke Indonesia. Apa nggak kangen keluarga? Apa nggak kangen anak? Yang pasti kayaknya orang merantau itu nggak ada deh ya teman-teman yang nggak kangen keluarga. Ya aku tuh ada alasan yang membuat aku tuh butuh bisa untuk pulang ke Indonesia teman-teman. Jadi doain ya teman-teman, mudah-mudahan aku di sini bisa berhasil dan aku bisa secepatnya pulang ke Indonesia kumpul keluarga. Kangen banget lah teman-teman. Tapi ya gimana lagi teman-teman, tuntutan kehidupan. Oh ya teman-teman, terus minggu kemarin aku tuh pergi ke kota teman-teman. Aku tuh niatnya mau beli AirPod apa itu namanya ya, kayak speaker buat video biar suaranya keras. Dan alhamdulillah kemarin tuh udah gajian, jadi niatnya aku tuh mau beli. Tapi aku udah muter-muter ke beberapa toko dan ternyata itu nggak ada teman-teman. Mungkin aku harus pesan online atau di Allshop gitu teman-teman. Oke teman-teman, jadi aku udah selesai ngelempitin bajunya. Terima kasih ya udah mendengarkan ceritaku, dan video ini nggak bikin bosan kalian. Oke teman-teman, itu saja video saya kali ini. Terima kasih teman-teman.